Infak Jumat Rp3.355.000, infak mingguan Rp2.036.000, penjualan material Rp450.000, kotak infak Rp9.500.000. Dikeluarkan untuk imarah Rp2.100.000, alat kebersihan Rp95.000, DP pintu Poldigate Rp5.000.000, dana sosial Rp500.000, bayar listrik PLN Rp3.362.000, beli cat anti bocor Rp72.000. Pengeluaran untuk minggu ini sebesar Rp11.129.000, sehingga saldo kas masjid Rp73.204.000. Kemudian kas anak yatim kas pekan lalu Rp29.253.000, infak Jumat Rp950.000, infak mingguan Rp847.000, jumlah Rp31.050.000. Belum ada pengeluaran sehingga kas anak yatim Rp31.050.000. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi haqqa tuqatih, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan orang-orang yang mengingatnya, tidak pernah mengecewakan orang-orang yang meminta kepadanya. Siapa yang melupakannya maka ia akan merasakan kerugian yang nyata, dan siapa saja yang mengingatnya maka ia akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada hamba dan nabinya yang mulia. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikan solawat dan keselamatan untuknya. Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salah. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku kelak adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, melaksanakan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika selesai perang Siffin, ia menulis surat kepada anaknya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Salah satu pesannya ia mengatakan, "Ketahuilah wahai anakku,
salah satu yang paling aku sukai untuk engkau amalkan adalah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan Melayu disebutkan, supaya hidup beroleh berkah, amal banyak, takwa melimpah. Supaya hidup membawa faedah, banyakkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang seniman besar dalam salah satu wawancaranya, ia mengutip sebuah potongan ayat di dalam Al-Quran, yang ayat itu ia jadikan sebagai dorongan, sebagai motivasi diri dalam meraih kesuksesan karirnya. Ayat itu terdapat di dalam surat As-Saff, surat yang ke-61, ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Kisah ayat ini dimulai dari surat sebelumnya, yaitu dari ayat yang ke-10. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa basyiris sabirin wa basyiril mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, Allah Maha tahu segala urusan manusia yang menginginkan keuntungan dan tidak menginginkan kerugian dalam setiap perniagaan. Ketika Allah menawarkan keuntungan, orang-orang yang beriman sudahlah pasti mengatakan, kami suka ya Allah, karena janji Allah pasti. Tidak ada yang lebih setia terhadap janjinya kecuali Dia, Allah Azza wa Jalla. Sedangkan manusia saja menawarkan keuntungan kepada kita, terkadang banyak kita mau, banyak terbuai, bahkan tertipu. Ketika judi online merebak, berapa banyak di antara kita warga negara Indonesia yang ikut? Kalau kita baca berbagai pemberitaan, 2,37 juta orang Indonesia yang ikut menjadi pemain judi online. Dari anak-anak, dewasa sampai orang tua, dari ekonomi kelas bawah sampai kelas menengah, sampai kelas atas. Bahkan yang paling mirisnya, kita lihat di berita itu, anggota DPR dari tingkat bawah DPRD kabupaten kota, provinsi sampai DPR RI yang katanya terhormat. Ratusan triliun beredar uang ke berbagai negara.
Demi apa? Demi keuntungan, demi kemenangan, demi kekayaan. Tetapi itu tidak akan pernah ada. Sama halnya ketika kita di dalam sebuah perjalanan, ketika kita merasa haus, di depan nampak seolah-olah ada air. Tapi ketika kita terus jalan ke depan, ternyata air itu tidak ada. Hanyalah sebuah fata morgana. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menawarkan perniagaan yang keuntungannya jauh lebih dahsyat dan keselamatan dari azab. Kalau berdagang pasti ada moralnya, pasti ada modalnya. Tetapi berdagang dengan Allah, modal utama dan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan modal iman dan amal saleh, pasti akan mendapat ganjaran yang besar dan tak terhingga. Siapa yang percaya dia akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan laba yang luar biasa. Dan siapa yang tak percaya dia akan mendapatkan azab yang pedih. Betapapun asiknya kita berniaga, ramai pembeli, tapi ketika kita mendengar hayya 'alal falah, kata muazzin, mari menuju kemenangan, mari meraih keuntungan, maka orang yang beriman maka akan segera menunaikan perintah Allah dan Rasul-Nya atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dibuktikan dengan kesanggupan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya untuk meninggikan kalimatnya dan agamanya. Tengku Muhammad Habib As-Hasbi As-Siddiqi dalam tafsirnya ia mengatakan bahwa jihad itu ada berbagai macam, di antaranya yang pertama, jihad itu menantang musuh di depan di medan pertempuran untuk membela agama, dan insya Allah ini belum ada di tempat kita. Kemudian jihad itu melawan hawa nafsu untuk memelihara diri dari keinginan-keinginan yang merusak. Karena jihad yang terbesar itu adalah melawan hawa nafsu. Afdalul jihadi an yujahadar rajulu nafsaha wa hawa. Jihad yang paling utama adalah dengan melawan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, jihad itu adalah meninggalkan sifat tamak kepada harta dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian jihad yang selanjutnya ia jelaskan adalah menjauhi diri dari mempergunakan seluruh waktu untuk mengumpulkan harta yang menyebabkan lalai terhadap akhirat, dan menjauhi diri dari mempergunakan harta di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keuntungan berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia Allah yang Maha Kuasa telah memberi dari jiwa orang-orang mukmin harta mereka dengan imbalan yang besar. Dia menyampaikan kepada mereka berita gembira dengan perjanjian yang telah mereka buat. Inilah tawar-menawar berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang pertama, terlepas dari azab yang pedih. Keuntungan yang kedua, dosa-dosa diampuni. Kemudian keuntungan yang ketiga, kelak akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian akan diberikan tempat tinggal di surga Aden. Buya Hamka di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Azhar, menjelaskan bahwa surga Aden itu adalah tengah-tengahnya surga. Lotengnya adalah Arsyur Rahman, arsy-Nya Allah yang Maha Pengasih. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, surga Aden adalah perutnya surga, artinya tengah-tengahnya surga. Kemudian keuntungan yang keempat berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala adalah keuntungan di dunia sebelum keuntungan di akhirat, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Nasrum minallah wa fathun qarib. Kesulitan-kesulitan hidup kita
kesulitan, kesusahan kita, maka di depan akan ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan yang lebih besar adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan yang agung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita, sehingga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang memperoleh keuntungan. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azim yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.